Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalin, aku Ega Dwita Maharani. Aku mahasiswa Teknik Industri di Universitas Pancasila. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas soal analisa persaingan perilaku konsumen, nilai fintech, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen marketplace e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, video ini tuh dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Haris Adiswantoro, ST MBA. Jadi di video ini mau ngebahas apa aja sih? Pokoknya di video ini tuh kita akan bahas tentang e-commerce yang ada di Indonesia. Seperti ada Shopee, Tokopedia, Zalora, Lazada, Blibli, JDID, Bukalapak, VIP Plaza, Berrybenka, dan Sosiola. Di sini kita akan bahas dari persaingan antar e-commerce, perilaku konsumennya, nilai fintechnya, strategi perusahaannya, dan dominasi pasar dari e-commerce tersebut. Nah, sebelum kita ngebahas soal e-commerce yang tadi udah disebutin, kita harus tahu dulu dong, apa sih marketplace e-commerce ini? Marketplace ini yaitu uh, kadang-kadang suka diartikan sama dengan e-commerce, padahal sebenarnya agak beda sih. Kalau e-commerce itu lebih kepada seperti sistem yang dipakai atau diterapkan suatu perusahaan atau bisnis ke dalam platform jual beli yang dimiliki. Sedangkan kalau marketplace ini lebih kepada tempat bagi para penjual atau pembeli dalam melakukan transaksi. Jadi marketplace ini itu kayak wadah transaksinya. Sedangkan e-commerce ini adalah sistem yang menjalankan wadah tersebut. Nah, sebelum kita ngebahas analisa persaingannya, kita bahas dulu yuk satu-satu e-commerce yang ada di sini. Yang pertama yaitu Shopee. Shopee merupakan suatu situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura dan dimiliki oleh Sea Limited yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Shopee ini didirikan pada 2009 dan pertama diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Nah, Shopee ini tuh makin marak banget kan di Indonesia, apalagi di Indonesia ya. Kayak kita bisa lihat iklannya di mana-mana. Nah, perkembangan Shopee ini terus melaju setiap tahunnya, apalagi semenjak pandemi kemarin Shopee ini semakin menjadi marketplace terdepan di Indonesia. Yang kedua yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Didirikan sejak pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada tahun 2021 Tokopedia ini mulai melakukan perkembangan bisnisnya. Dia melakukan merger dengan Gojek hingga membentuk grup GoTo. Yang ketiga yaitu Blibli. Blibli merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2011 dan merupakan perusahaan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang berfokus pada B2B, B2C, dan B2B2C atau business to consumer. Yang keempat yaitu JDID. Nah, JDID ini merupakan perusahaan perdagangan elektronik di Indonesia yang didirikan oleh Liu Guangdong sejak November 2015. Nah, JDID ini meraih status unicorn di tahun 2019 dengan valuasi mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 14,1 triliun rupiah. Wah, besar banget kan ya valuasinya. Nah, tetapi kabar sedihnya yaitu semenjak
awal 2023 ini JDID itu sudah mulai tutup di Indonesia. Mungkin dia tidak bisa ikut bersaing dengan e-commerce di Indonesia yang semakin menjamur setiap harinya. Yang kelima yaitu Lazada. Lazada adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Pognan pada 2012 dan berafiliasi dengan Alibaba Group. Pada 2014, Lazada Group mengoperasikan situs-situs di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan bahkan Vietnam. Nah, yang keenam ini adalah Sosiola. Buat cewek-cewek pasti tahu lah ya apa itu Sosiola. Nah, Sosiola atau PT Sosial Bella merupakan salah satu e-commerce terpercaya dan terlengkap dalam bidang kecantikan di Indonesia yang khusus menjual produk kecantikan baik make up, skincare, ataupun personal care. Sosiala sendiri didirikan secara resmi pada tahun 2015 oleh Christopher Madiam, Kristianti Indiana, dan John Marco Rashid dengan kantor pusat mereka terletak di Kembangan, Jakarta Barat. Terus yang keenam yaitu Berry Benka. Berry Benka merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang fashion dan kecantikan untuk pria dan wanita berbasis di Jakarta. Berry Benka berdiri sejak Maret 2021 di bawah kepemimpinan Jason Lamuda, membangun platform e-commerce sendiri agar dapat dengan mudah mengelola customer mereka dan melakukan promosi. Setelah Berry Benka, ada juga e-commerce Zalora. Zalora adalah sebuah toko online yang sudah cukup lama meramaikan pasar e-commerce di Indonesia. Zalora merupakan situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik merek-merek lokal maupun merek-merek internasional. Terus yang kesembilan yang akan kita bahas yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital yang terkemuka di Indonesia. Bukalapak ini memungkinkan seseorang atau toko kecil ataupun brand untuk membuka dan mengelola toko online-nya sendiri. Bukalapak memiliki slogan baru yaitu bikin asik karena Bukalapak ingin memberikan pengalaman bertransaksi yang asyik dan seru bagi penjual maupun pembeli yang memakai platform Bukalapak tersebut. Nah, yang terakhir ini ada VIP Plaza. Mungkin kita agak jarang dengarnya ya, tapi VIP Plaza ini merupakan online store yang menyediakan pakaian atau produk kecantikan dengan kualitas yang tinggi dan sering memberikan diskon yang signifikan kepada customer melalui flash sale sehari-hari. Nah, itu dia penjelasan tentang 10 e-commerce yang akan kita bahas. Nah, berdasarkan data yang ada di tabel ini, dapat diketahui bahwa peningkatan kunjungan e-commerce terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari dia 2017 hingga 2022 dia terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap kunjungan e-commerce di Indonesia. Nah, gimana sih perilaku konsumen e-commerce di Indonesia itu? Nah, perilaku konsumen merupakan suatu perilaku di mana hal-hal yang mempengaruhi konsumen untuk menentukan keputusan untuk membeli atau enggak. Misalnya, aduh hari ini ada payday nih, gajian, jadi mau belanja gitu. Atau kita buka Shopee, terus kita lihat, wah lagi ada flash sale nih, kita yang tadinya tidak mau belanja jadi tertarik karena flash sale tersebut akhirnya belanja. Atau bisa juga kita melihat promosi-promosi di Instagram atau sekarang rame di TikTok, terus karena itu kita jadi memiliki keinginan untuk belanja. Nah, untuk perilaku konsumen tiap e-commerce ini berbeda-beda. Misalnya untuk
e-commerce Sosiola, dia berarti kan, konsumennya itu kebanyakan, wanita-wanita yang, mencari kebutuhan kecantikan. Bisa jadi, si konsumen tersebut misalnya habis melihat review dari suatu produk kecantikan, dia langsung membuka Sosiola, kemudian membeli produk dari Sosiola tersebut. Untuk Shopee misalnya, karena suka ada flash sale, dia jadi tadinya nggak mau beli, terus tiba-tiba jadi beli. Setelah perilaku konsumen, sekarang kita mau bahas tentang analisa persaingan. Nah, e-commerce di Indonesia ini kan banyak banget ya, ini tuh cuma dari salah 10 dari sekian banyak e-commerce di Indonesia. Nah, setiap e-commerce ini pasti melakukan analisis terhadap pesaing-pesaingnya. Misalnya, si Shopee ini melakukan analisis terhadap Tokopedia. Jadi, kira-kira kelebihan Tokopedia apa ya? Kekurangannya apa ya? Nah, begitupun sebaliknya, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Sosiola itu juga melakukan analisis persaingan terhadap e-commerce lainnya seperti ke Shopee. Nah, dari hasil analisis persaingan ini nanti dia akan menemukan kelebihan atau kekurangan pesaingnya. Hasil itu akan membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaannya sehingga dia dapat menjadi yang terdepan di pasar e-commerce di Indonesia. Nah, berdasarkan data jumlah kunjungan e-commerce di Indonesia, jumlah kunjungan tertinggi yaitu di e-commerce Shopee sebanyak rata-rata 161.100.000 pengunjung. Kemudian diikuti oleh Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, Zalora, Sosiola, dan juga Beribenka. Nah, hasil ini sangat jomplang ya antara Shopee dengan yang keduanya. Lumayan, perbedaannya hampir 60 juta jumlah kunjungannya. Hal ini berarti si Shopee ini dia, merajai puncak e-commerce di Indonesia untuk saat ini. Mungkin, untuk tahun-tahun yang mendatang, bisa jadi e-commerce lain menggantikan posisi Shopee tersebut. Nah, bicara tentang e-commerce pasti sepaket dengan fintech. Apa sih fintech tuh? Fintech itu perusahaan yang bergerak di bidang, keuangan digital. Nah, keuangan digitalnya itu buat apa sih? Dia tuh keuangan digitalnya itu bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran atau, melakukan kredit dan lain sebagainya yang memudahkan kita dalam proses bertransaksi di e-commerce. Nah, di Indonesia ini tuh ada fintech apa aja sih? Yang pertama yaitu ShopeePay. Nah, dari namanya aja kita tahu kan ya, ShopeePay ini dia berafiliasi dengan Shopee. Jadi setiap kita belanja pakai Shopee, Shopee itu, akan memberikan akses yang lebih mudah jika melakukan pembayaran dengan ShopeePay. Misalnya, dia akan memberikan gratis ongkir kalau pembayarannya dengan menggunakan ShopeePay. Nah, mereka melakukan, eee, kerjasama yang saling menguntungkan antara keduanya. Yang kedua yaitu GoPay. Seperti tadi yang sudah di penjelasan sebelumnya, Tokopedia kan sekarang dia bermerger dengan Gojek. Ya otomatis, pembayaran, dengan Gojek lebih dipermudah dilakukan di, e-commerce Tokopedia ini. Yang ketiga yaitu Dana. Nah, Dana juga ini, bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di e-commerce Blibli. Kemudian Link Aja, lalu ada OVO, Kredivo, Isaku, dan juga Doku Wallet. Nah, jadi karena saking banyaknya e-commerce di Indonesia itu, berarti tiap perusahaan harus punya strategi dong. Kira-kira gimana ya kita harus bisa merajai pasar e-commerce tersebut? Berikut ini aku akan jelasin strategi dari masing-masing e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Shopee. Nah, kita pasti gak asing kan kalau misalnya ada 12.12 hari belanja online nasional. Nah, Shopee ini tuh menggunakan hari belanja online nasional ini sebagai promosi yang sangat besar. Seperti dia akan mewujudkan banyak promo di 12.12 ini.
Kemudian Shopee ini, terus mengikuti tren yang sedang hits di Indonesia pada saat itu. Kemudian Shopee menawarkan, promo-promo yang menarik seperti cashback, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Selain itu, Shopee juga memiliki slogan yaitu garansi harga termurah. Nah, jadi dia tuh, eee, me menunjukkan bahwa jadi kalau belanja tuh di Shopee aja, karena Shopee itu, harganya pasti lebih murah dibanding e-commerce yang lain. Kemudian karena sekarang, lagi hits K-pop gini, Shopee itu, eee, ikut menggandeng artis K-pop untuk menjadi berkolaborasi dengan dia agar promosi semakin, meningkat. Setelah Shopee, sekarang kita bahas Tokopedia. Nah, kalau di Tokopedia itu ada yang namanya Waktu Indonesia Belanja. Jadi di Waktu Indonesia Belanja ini, pelanggan ini dapat belanja dan menikmati banyak promo yang disediakan oleh Tokopedia tersebut. Selain itu, si Tokopedia ini, kita bisa mengaktifkan push app notification di HP di Tokopedia ini, sehingga setiap ada perkembangan, bisa, langsung diketahui oleh customer. Kemudian seperti tadi Shopee yang menggait Blackpink, sedangkan kalau Tokopedia dia menggait BTS untuk menarik konsumen K-pop yang sedang banyak ini. Selain itu, si Tokopedia juga memberikan apresiasi kepada seller-sellernya yang sudah melampaui target, yaitu, sebagai Power Merchant Pro. Jadi kalau si merchant-nya itu sudah melampaui target, dia bakal ada tanda Merchant Pro-nya dari Tokopedia. Dan selain itu dia juga, ikut dalam Hari Belanja Online Nasional yang banyak promo-promonya gitu. Setelah Tokopedia, sekarang kita bahas tentang Blibli. Nah, karena e-commerce ini tuh banyak banget, jadi dia harus memikirkan strategi yang berbeda dari, e-commerce lain. Nah, Blibli ini nih melakukan strategi diferensiasi. Jadi dia tuh, ingin berbeda dari e-commerce lain. Dia tuh lebih unggul dalam, kepuasan pelanggan dengan menggunakan, tajuk customer, satisfaction first. Jadi dia tuh mengutamakan kenyamanan pelanggan dibandingkan yang lain. Yang kedua yaitu, eee, dia memiliki sebanyak, 20 warehouse yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian dia juga, mengantongi sertifikat ISO IEC 27001 tahun 2013 mengenai, keamanan data pelanggan. Selain itu, di Blibli juga dia menyediakan Blibli Mart yang dapat, dilakukan, schedule delivery. Kemudian ada Lazada. Nah, Lazada ini juga melakukan promosi yang banyak di sosial media ataupun di iklan. Dia, promosinya itu bisa melalui Lazada Live, kemudian dia, strateginya yaitu, memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan proses pengiriman barang. Selain itu dia juga, menjalin erat hubungan dengan, mitra-mitra yang ada di Lazada Mall dan Laz Global. Kemudian Bukalapak. Nah, Bukalapak ini tuh dia tuh, e-commerce yang bekerja sama dengan UMKM yang ada di Indonesia sebagai mitra Bukalapak. Nah, dia tuh, semakin memperlebar jangkauan mitra Bukalapaknya.
Selain itu, dia juga melakukan promosi-promosi seperti dengan, kalimat slogannya yaitu "Nego Cincai setiap hari". Selain itu, dia juga melakukan multiple share channel. Kemudian ada strategi bisnis Sosiola. Yang pertama, strategi yang dilakukannya yaitu one stop shop. Jadi kan dia eh, merupakan e-commerce yang menyediakan produk-produk kecantikan, body care, personal care. Nah, si Sosiola ini tuh berharap eh, customer-nya itu bisa melakukan pembelanjaan secara sekaligus di satu e-commerce. Misalnya di Sosiola, misalnya kita mau sabun, ya udahlah kita belinya di Sosiola, sekalian beli bedak, beli lipstick dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dia menggunakan strategi cost oriented pricing. Jadi dia tuh misalnya mau mengadakan promo. Jadi dia tuh bisa menaikkan dulu harga barangnya sebelumnya, kemudian misalnya promo 30%. Jadi dia tidak mengalami kerugian dari promo tersebut, karena sebenarnya harga sebelumnya itu sudah dinaikkan terlebih dahulu. Kemudian, dia banyak melakukan promosi dan hubungan dengan customer-nya. Di sini, misalnya contohnya pada tahun 2019, si Sosiola ini mengadakan BFF Run. Kemudian dia membentuk suatu omni-channel environment. Nah, omni-channel environment ini yaitu lingkungan di mana si pelanggan ini akan memperoleh akan memperoleh pengalaman belanja yang berbeda dari uh, e-commerce lain. Jadi kan kalau di Sosiola ini misalnya kita belanja online, kita dapat melihat reviewnya dari orang lain di situ. Kemudian selain itu kita bisa melakukan konsultasi dengan para ahli di aplikasi Sosiola tersebut. Sedangkan kalau dia belanja di offline store pun dia bisa melakukan konsultasi atau diskusi dengan petugas yang ada di offline store. Setelah Sosiola yaitu Berry Benka. Nah, si Berry Benka ini juga melakukan promosi melalui ada giveaway, diskon, terus melakukan promosi lewat sosial media, lewat YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, di Zalora ini dia melakukan strategi marketingnya yang paling utama yaitu menggandeng influencer-influencer Indonesia. Misalnya pada tahun 2019 dia melakukan Zalora Ramadan yaitu uh, Zalora mengajak influencer-influencer untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mempromosikan uh, produk-produk Zalora tersebut. Selain itu, dia juga membentuk Zalora Community Influencer Program yang mengumpulkan influencer-influencer yang bisa mereview produk Zalora. Kemudian dia memberikan promo-promo yang menarik dan dia menggunakan teknologi Trender untuk mengolah data pelanggannya sehingga dapat diperoleh kira-kira konsumen tersebut cocoknya dengan apa dan kira-kira produk yang harus tawarkan kepada customer tersebut apa. Kemudian ada dominasi pasar konsumen. Dominasi pasar konsumen ini dapat dilihat dari misalnya jumlah kunjungan ke e-commerce tersebut dalam sebulan berapa. Seperti yang tadi pas di analisa persaingan kita lihat ya, dia untuk jumlah kunjungan ke e-commerce Shopee dia tuh terdepan dibanding yang lain. Nah, selain itu untuk mengetahui dominasi pasar ini juga bisa dilihat dari tingkat banyaknya customer menginstal aplikasi e-commerce tersebut di handphone. Nah, berdasarkan data dari App Store, Shopee menjadi aplikasi yang paling banyak diinstal di App Store. Kemudian diikuti oleh Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli, dan Bukalapak. Sedangkan untuk peringkat di Google Store, dia sama yang merajai puncaknya yaitu Shopee. Kemudian diikuti oleh Lazada, Tokopedia, Blibli, dan yang terakhir Bukalapak.
Nah, itu dia, bahasan mengenai e-commerce di Indonesia yang mau aku sampaikan. Semoga informasi dari aku berguna. Terima kasih atas waktunya udah nontonin video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya.